Yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din, rabbi zidna ilma, amin. Ikhwati fillah rahimakumullah, insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan sebuah matan yang berjudul Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Pekan lalu kita sudah membahas hukum yang pertama, yaitu ilhar, ya. Insyaallah nanti di akhir kalau masih ada waktu kita murojaah, ya. Insyaallah pada hari ini kita melanjutkan pembahasan hukum yang kedua dari hukum nun sakinah dan tanwin. Ya, coba silakan dibuka buku tajwidnya, buku matan Tuhfatul Atfalnya. Pak Joko ada bukunya? Ada. Nah, ya. Ya. An-Nazim melanjutkan baitnya dan menjelaskan hukum yang kedua, ya. Wasani idghamun bisittatin atat fiyar maluna indahum qad sabatat. Dan hukum yang kedua adalah idgham yang datang dengan 6 huruf yang terdapat pada yarmalun. Dalam riwayat lain yarmulun, ya, ada yarmalun dan yarmulun. Indahum qad sabatat, pada sisi mereka yang telah tetap. Maksudnya siapa? Pada sisi ahli qiraah, ahli tajwid yang hukumnya telah tetap nih, yang telah disepakati. Lakinnaha qismani qismun yudagoma fihi bigunnatin biyanmu ulima. Akan tetapi idgham itu terbagi menjadi 2 padanya. Yang pertama bigunnatin biyanmu, yang pertama dengan gunnah yang terdapat pada yanmu ulima, yang telah dimaklumi, diketahui. Illa iza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Kecuali apabila keduanya datang pada satu kata, maka jangan diidghamkan, seperti kata dunia kemudian sinwanin tala dan seterusnya. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karrirannah. Dan yang kedua hukumnya adalah idgham bi ghairi gunnah, ya, biasa dikenal juga idgham bila gunnah, fil lami warra summa karrirannah, yang terdapat pada lam dan ro kemudian getarkanlah, takrirkan huruf ro. Insyaallah kita akan membahas bait tersebut, ya. Hari ini kita membahas idgham, ya, idgham. Mulai dari definisi. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Berasal dari kata al-idkhal yang berarti memasukkan. Sedangkan secara istilah disebutkan bahwa idgham adalah isal harfin sakinin biharfin
mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Idgham secara istilah adalah menggabungkan huruf sukun dengan huruf yang berharokat. Idgham adalah menggabungkan huruf sukun dengan huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf wahidan musyaddada yang bertasdid, sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Pahami dulu definisi ini, ingat-ingat nih. Idgham adalah menggabungkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Ini definisi idgham. Pahami dulu definisi ini agar kita nanti enak ngebahasnya, mudah dicerna. Kemudian huruf-huruf idgham itu ada 6. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmalun. Hurufnya ada 6 ya, yaitu yang terdapat pada yarmaluna. Yarmaluna. Saja yarmaluna. Oh ya sih. Ya rom mim lam waw nun. Kalau kita ikuti urutannya seperti itu. Yarmaluna. Ya rom mim lam waw nun. Huruf-hurufnya. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Akan tetapi idgham itu terbagi menjadi 2 padanya. Yang pertama bigunnatin biyanmu ulima. Yang pertama dengan gunnah, ya, dengan yang terdapat pada kata yanmu ulima, yang telah diketahui. Kita bagi menjadi 2 ya. Sudah dicatat nih? Enggak usah. Ada penghapus ya. Ada, minta kertas saja, ada kertas kosong buat ngapus. Tisu ya. Tisu Ada Bang Subur. Ada tisu. Ya, scroll. Apa tanya? Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama bigunna, kedua bila gunnah. Bila guna tidak dengan guna. Di sini an-nazim, penulis syair tersebut, setelah memberitahu bahwa idgham itu ada 2. Yang pertama bigunna yang terdapat pada kata yanmu. Kemudian beliau tidak melanjutkannya dengan langsung menyebutkan idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Tapi beliau menyebutkan dulu izhar mutlak. Ya. Ada izhar mutlak. Tetapi nanti izhar mutlak kita bahas setelah kita membahas idgham bila gunnah. Ya, supaya lebih berurut lagi. Pertama bigunnah. Tadi terdapat pada lafaz apa bigunnah?
Yanmu. Hurufnya apa saja yanmu? Ya nun mim wawu. Ya nun mim. Yanmu. Sudah nyatetnya ya? Sudah. Ya, Yang pertama, idgham bi gunnah, hurufnya terangkum dalam kata yanmu. Kalau kita cecer huruf-hurufnya, sudah hafal ya. Yang pertama hurufnya adalah ada ya, kedua nun, ketiga mim, keempat waw. Apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan keempat huruf tersebut, maka nama hukumnya idgham bi gunnah. Di sini ada beberapa contoh bacaan ya dari hukum idgham bi gunnah. Apa sih yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Tadi kan definisi idgham adalah menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Kita lihat maksudnya apa sih? Coba dilihat pada tabel matan tersebut ya. Pada kata man yaqulu barkun yaj'aluna min nurin, kita bahas secara mendetail saja ya. Bagi yang sudah paham murojaah, bagi teman-teman yang di internet kalau ada yang baru belajar mudah-mudahan mengerti ya. Kita bahas pelan-pelan saja. Kita latihan huruf yang pertama ya, huruf ya. Yang dimaksud dengan idgham bi gunnah seperti ini teman-teman. Menggabungkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Huruf yang pertama adalah ini dia, nun sukun atau tanwin. Huruf yang kedua adalah huruf setelahnya. Idgham, bagaimana idgham? Huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid, artinya digabung. Ini dan ini digabung. May yaqulu. Kalau tidak idgham dia dibaca man yaqulu. Tapi karena diidgham, huruf nunnya melebur ke huruf ya. May, bergabung dia pengucapannya may yaqulu, itu yang dimaksud dengan idgham. Mana gunahnya? Gunahnya adalah proses suara tersebut ditahan. May, gunah sifat dari huruf apa? Sifat dari huruf nun ya. May ada gunahnya. Walaupun dia masuk ke huruf ya, tapi masih ada gunahnya. May yaqulu, itu namanya idgham bi gunnah. Sama. Min nurin. Min, nun yang pertama dimasukin ke nun yang kedua. Ada gunahnya. Mana gunahnya? Min nurin. Ustaz, katanya idgham itu menjadi satu huruf yang bertasdid. Ini kok yang atu ada, yang atu nggak ada.
Ayo gimana nih? Kalau hurufnya sama tadi Ustaz. Kalau hurufnya Sama. Kalau hurufnya sama, coba antum lihat ya. Ini sesuai dengan Nah, ya, mim mali. Coba lihat pada tabel yang atas, mim mali. Kata Bang Kafi katanya kalau hurufnya sama, kita tulisin di sini. Ya. Fokus pada yang Anda lingkari. Hurufnya sama atau beda? beda. Beda. Yang satu nun, yang satu mim. Ada tasdidnya? Orang. Ada. Ada tasdidnya? Ora apa ada? Oh ada. Tapi kenapa yang ini nggak ada tasdidnya? Karena ini apa namanya? Kalau Ya, masih ada dengan iya, sempurna. Melebur dengan sempurna, yang itu masih menyisakan. Nah, Kalau itu yang dia. Mayyakulu masuknya kan ke apa namanya? Idgham nakis ya secara keseluruhan, sedangkan yang mim malin itu masuk ke akmal. Kamil. Hamil. Ya. Kenapa yang satu ada tasdid, yang satu tidak ada tasdid? Ini berkaitan tentang jenis idgham dari sisi kesempurnaan ya. Kalau yang ada tasdidnya itu idghamnya masuknya sempurna. Huruf pertama ke huruf kedua meleburnya secara sempurna sehingga tidak menyisakan makhraj dan sifat dari huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua langsung. Mimma ya. Min nuri. Kalau ini nun sukun ke ya masuk hurufnya nun sukun ke ya. Tapi masih menyisakan apa? Menyisakan sebagian sifat dari huruf pertama yaitu gunnah mayyakulu. Seperti itu ya. Kalau yang tidak ada tasdid tidak sempurna. Yang tidak ada tasdid nakis dia, kurang sempurna idghamnya. Idgham masuk dia, tapi masih ada sifat yang pertama. Harusnya kan kalau dimasukin huruf pertama dimasukin ke huruf kedua, harusnya huruf pertamanya sudah hilang. Iya tidak? Sudah benar-benar masuk hilang. Tapi karena dia nakis, kurang sempurna, maka masih ada sifat gunnahnya. Kita sudah pernah bahas ini beberapa waktu lalu ya. Kalau yang pertama akmal Ustaz. Kamil. Kamil. Ya. Tapi nanti kita bahas lagi ya di sini. Bukannya akmal satu pertama. Kamil. Itu tingkatan gunnah. Kalau itu tingkatan gunanya yang akmal yang paling yang tinggi. Kalau yang tiap ada tasdidnya ya Ustaz. Oh ini idgham dari sisi kesempurnaannya. Ya, kalau yang itu tingkatan gunnah ada 4, yang itu ya. Ain. Dari sisi kesempurnaan. Kamil yang ini. Kamil. Dari sisi kesempurnaan ya Ustaz ya. Mau dibahas lagi. Ya, coba kita praktek membaca ya. Dilihat tabel pada bukunya. Oke. Baik. Antum sudah dipoto, Bang? Udah Oh, Ustaz. ya. Mayyakulu. Coba sama-sama. Mayyakulu Yaj'aluna Yaj'aluna min nurin min nurin. ya. Catatan kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan idgham bi gunnah. Yang pertama, dicatat ya. Di antara kesalahan-kesalahan saat mengucapkan idgham bi gunnah, yang pertama tidak memasukkan suara melalui rongga hidung. Mayyakulu. Semua dari al-jauf. Tidak memasukkan suara Dari roga. atau tidak mengeluarkan suara dari rongga hidung. Kita tulis dulu nih beberapa kesalahan dalam mengucapkan idgham bi gunnah ya. Nanti kita checklist sambil kita praktek baca. Tidak mengeluarkan suara dari rongga hidung. Ya. Kedua, tidak menyempurnakan gunnah.
may yaqulu, seperti itu. Itu di antara kesalahan. Kemudian berlebihan dalam mengucapkan gunnah. Berlebihan dalam mengucapkan gunnah. Kemudian selanjutnya tidak mengucapkan huruf yang kedua dari al-jauf. Tidak mengucapkan huruf yang kedua dari al-jauf. Apa itu al-jauf kemarin? Ya, rongga tenggorokan menyangkut sampai rongga mulut, ya. Jadi suaranya lewat mulut. Tidak mengeluarkan suara dari tidak mengeluarkan huruf yang kedua dari al-jauf, ya. Sudah ada 4 ya. Tangan kanan bismillah. Dan nanti aja ya. Nanti aja. Serius dulu. Yang direvisi yang nomor 1 ini tidak memasukkan atau tidak mengeluarkan? Tidak mengeluarkan suara dari rongga hidung. Tidak mengeluarkan suara dari rongga hidung. Coba kita checklist ya, yang pertama ya. Tadi apa yang pertama? Tidak mengeluarkan suara dari rongga hidung. Para pembaca Al-Quran ada yang mengucapkan idgham bigunnah seperti ini. Coba hidungnya ditutup. Kalau gunnah suaranya mampir, kalau huruf nun dan mim suaranya mampir lewat hidung, ya, namanya sifat gunnah. Dia mengucapkan idgham bigunnah tapi tidak lewat hidung. May yaqulu, coba. May yaqulu. Yang salah itu hidung antum tidak bergetar, salah. May, fokus dari mulut semua itu salah. May yaqulu. Kalau bergetar ini berarti? Kalau bergetar benar. Berarti kenapa kalau bergetar berarti suaranya lewat hidung. Kenapa mesti lewat hidung? Karena nun sukun punya sifat gun. Paham? Ada para pembaca Al-Quran kayak gitu. Ketika talaki dengan kami ada beberapa dijumpai seperti itu. May yaqulu min nurin, seperti itu. Jadi harus lewat hidung. Yang pertama. Kedua apa tadi checklistnya? Tidak menyempurnakan gunnah. Tidak menyempurnakan gunnah. Di sini gunnahnya dipanjangkan, ya. Tidak seperti izar. Izar gunnahnya hanya jelas, hanya bainiyah, gunnah yang tidak dipanjangkan. Kalau idgham bi gunnah, gunnahnya dipanjangkan. May yaqulu, tapi dia bacanya may yaqulu. Biasanya kesalahan seperti ini terjadi pada orang-orang yang belum belajar. Belum tahu bahwa ini hukumnya idgham bi gunnah harus berdurasi gunnahnya. Mimman min nurin terjadi pada orang-orang yang belum belajar biasanya. Kalau kita sudah belajar jangan sampai salah seperti itu. Aib. Lahan jali tidak. Karena dia sudah mengucapkan idgham dengan gunnah. Hanya saja kurang sempurna. Apalagi bagi para pengajar. Ada yang baca seperti itu. Ya. Jangan sampai. Dan para pelajar juga jangan sampai. Dihafalkan apa saja hurufnya tadi? Yanmu, ya, nun, mim. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu ditahan. Ya. Kemudian yang ketiga apa checklistnya? Berlebihan dalam pengucapan gunnah. Berlebihan dalam mengucapkan gunnah. Dia melebihi kadar sebagaimana yang telah riwayat datang kepada mereka. Ketika antum bertalaki dengan ana bertalaki dengan guru-guru ana, segitu kadar gunnah. Tapi ada orang yang bacanya lebih panjang lagi durasinya. May yaqulu. Nah, itu biasanya dibaca oleh orang-orang yang tilawah yang senandung nada tinggi-tinggi itu. Apa namanya tuh ya? Ya seperti itu ya. Ya terkadang melebihkan gunnah. Ya.
akhirnya jadi tidak tartil. Ya, tartil kan mentajwidkan huruf. At-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf artinya mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya dan memberikan hak dan mustahaknya, harus pas. Setiap huruf ada timbangannya, harus pas, jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Ya, checklist yang keempat. Tidak mengucapkan huruf kedua dari al-jauh. Ini kebalikan dari yang pertama. Yang pertama tidak mengeluarkan dari rongga hidung. Sekarang tidak mengeluarkan dari al-jauh. Kontradiksi. Maksudnya apa? Tidak mengeluarkan dari al-jauh itu pada huruf yang keduanya. Fokus pada huruf yang kedua nih. Fokus pada huruf yang kedua. Ya. Ketika huruf nun, sukun atau tanwin, ketika dia dalam keadaan sukun, dia mendekat pada makhrajnya. Prinsip awal, setiap huruf hijaiyah saat dia sukun, dia nempel atau mendekat pada makhrajnya. Contoh huruf ba, ab. Huruf sa, ad, nempel pada makhrajnya. Huruf mim, am. Itu prinsipnya, setiap sukun huruf itu menempel pada makhrajnya. Tapi ketika dia berharokat, dia menjauh dari makhrajnya. Ini kaidah nih, paham nih? Paham nih? Kita lihat yang sukun huruf pertama, ya, huruf kedua masih sukun apa sudah berharokat? Sudah berharokat. Maka ketika sudah berharokat, dia menjauh dari makhrajnya, harus sempurna. Jangan dari hidung lagi. Mai, ini harus dari hidung. Mai, tapi pas udah iya harus dari al-jauh. Mai ya, jangan mai ya. Ah, itu maksudnya. Paham? Itu diantara kesalahan. Gara-gara ada guna masuk ke hidung, yang belakangnya juga keterusan. Paham tidak nih? Paham ya? Ini diantara kesalahan para pembaca Al-Quran. Banyak kami jumpai seperti ini. Mimma dari hidung semua. Mindu dari hidung semua. Harusnya depannya saja pas sudah berharokat, jangan. Mimma, minnu. Paham? Mati. Masya Allah, sudah disiapkan. Mainan mulu kan, pas main game. Ya. Nah, sekarang coba kita sebelum kita lanjut ke hukum yang kedua, kita latihan baca dulu ya. Saat mau tanya, kalau yang juga itu berarti berlebihan dalam mengucapkan guna itu memanjangkan. Betul, dia kadarnya betul, lebih panjang banget, panjang sekali dia, berlebihan. Lebih dari kadarnya. Lahan kopi. Ditahan terlalu lama. Ya? Betul, terlalu lama daripada biasanya. Indah enggak? Tapi kalau berlebihan Enggak. jadi Ya, kurang enak, betul ya. Indah itu tatkala semuanya pas, Iya. indah, sempurna ya. Sempurna itu tatkala semuanya pas. Tapi kalau karena memanjakan itu kayak misalkan sifat sama ini jadi berubah, itu gimana Ustaz? Sifat huruf selanjutnya yang jadi berubah Gimana? kan nggak sempurna, misalkan bisa Sampai 2% aja. Sofia itu nggak sempurna, terus rohawahnya jadi kurang, itu gimana Ustaz? Oh, kalau sebaliknya, kalau tidak sempurna, Nah, itu kan dia dipanjang ini, terus huruf selanjutnya jadi nggak sempurna sifat-sifatnya. contohnya gimana? Jadi gini, kalau intinya kalau huruf yang kedua jadi nggak sempurna, selama masih ada usul hurufnya, insya Allah tidak lahan jali. Selama masih ada usul hurufnya. Apa tuh maksudnya? Masih ada pokok hurufnya. Sin ya misalkan, masih ada asnya walaupun kurang, insya Allah nggak lahan jali. Hanya kurang sempurna saja. Yang dikatakan lahan jali adalah apabila dia benar-benar merubah huruf. Sin jadi sod, si, si, a, itu lahan jali. Banyak para imam di masjid-masjid alhamdulillahirabbil alamin atau masih dia susah ngucapin ain, tapi masih ada usul ainnya. Itu kata para ulama itu masih boleh. Masih asal masih ada usul ainnya, masih ada. Kecuali
alamin benar-benar hamzah baru lanjali. Tuh ya. Yang berlebih ini ngalamin gitu. Nah, itu jadi ada huruf baru tuh ang. Ya, kalau selama masih Lanjali a gitu ya. ada lanjali. Ada Kadang-kadang tambahan. ada yang terlalu neken gitu kan? Ada ya. Ini masih ada usulnya. Insya Allah nggak lanjali. Ya, kita praktek membaca. Coba siapa yang mau membacakan? Yang mana kan? Yang atas ya, kolom yang atas. Mainnya kok itu. Ya, ya. Siapa? Itu COVID. Oh, Robert. Ya. Main yakulu Ya, terus. bar Hmm. mana sih? Barkui yajaluna Ya ja'aluna. barku Nah, itu ku nggak masuk ke hidung tuh. Barkui masukkan ke hidung. Kesalahan tuh. barkui yajaluna Ya, terus. man Ini oh min ya Pembacanya aja. nurin Lagi, ulangi. min nurin Ya, bagus. Sekarang bawahnya siapa yang baris kedua? Pak Fauzi, Pak Adrian. Pak Fauzi dulu ya, habisnya Adrian ya. bicara mana? Gede suaranya. Oh, nggak pakai pici. Peci orang itu. Naghfir. Ya, terus. Mimali. Nah, pas sudah berharokat ma, keluarkan dari alif jauh. Oh yang. Mimali. Coba pas ma-nya itu masih bergetar di hidungnya. Mimali. Itu dia. Gitu. Terus lanjut. Masalam ma. Ayo Adrian. Ya, Adrian. Pas subur siap-siap, pas subur. Udah habis nih Ustaz. Ya. Ya, baca Adrian baris ketiga. Ada baca. Ayo, silakan. Nasabau wasihro Ya, terus. miwali Ya, terus. ghisyawatu Masukkan hidung. Tuh. ghisyawatu walahum. Ya, seperti itu ya. Di antara mengucapkan idgham di gunnah. Perhatikan yang tadi kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan gunnah. Sudah cukup. Udah cukup, udah habis. Oh, udah. Udah gunanya. Sekarang kita lanjutkan ke bait selanjutnya ya. Illa idza kana bi kilmatin fala tudgim kadunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra summa karriranna. Di sini An-Nazim setelah membahas idgham bi gunnah yang tadi terdapat pada yanmu, beliau melanjutkan membahas izhar mutlak ya. Illa idza kana bi kilmatin fala, kecuali apabila keduanya datang pada satu kata. Fala tu tegi, maka jangan diidghamkan. Ka dunya summa sinwanin tala, seperti kata dunya kemudian sinwanin. Nah, ini kita bahas nanti ya, belakangan saja agar nanti pemahamannya lebih enak. Lanjut ke bait selanjutnya. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra summa karrirannah. Dan yang kedua hukumnya adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Idgham tanpa gunnah. Fil lami war ra summa karrirannah, yang dapat pada lam dan ra kemudian getarkanlah, takrirkanlah. Idgham bila gunnah. Idgham apa tadi artinya? Memasukkan. La Tidak. gunnah Guna Tanpa memasukkan.
tanpa guna. Idgham apa artinya? masukkan tanpa Tanpa dengung. Bi itu dengan. Bi dengan ya. Bi dengan. Memasukkan tanpa Dengan dengung. tanpa Dengung. Iya, ya. Idgham bila guna memasukkan dengan tanpa dengung. Hurufnya apa saja idgham bila guna? Lamro. Lam dan ro. Idgham bila gunnah. Tadi sudah dicatat artinya. Hurufnya apa saja? Lam dan ro. Lam dan ro. Insya Allah ini mudah. Hurufnya hanya ada dua. Kenapa idgham terbagi menjadi dua? Karena memang cara membacanya beda. Sesuai dengan definisinya bila gunnah, tanpa dengung, tanpa gunnah. Coba kita lihat di sini. Pada kata syarrul lakum. Syarrul lakum. Fokus pada di sini. Kemarin kita sudah bahas tanwin. Tanwin apa sih tanwin? Nun sukun tambah han. Ya, nun sukun tambah han. Bukan nun asli. Kalau dia nun sukun tambahan berarti artinya dia nun juga, bukan? Nun juga. Ada sifat gunanya? Ada. Ya. Syarrul lakum. Di sini ada domata yang bertemu dengan lam. Harusnya dia ada gunahnya nih. Syarrun, ada tidak? Syarrun, ada ya, run. Tapi ketika bertemu dengan lam, run ini digongkan ke lam syarrul dan gunahnya hilang. Syarrul lakum tanpa gunah. Syarrul lakum, bukan syarrun lakum atau syarrun lakum. Tilaknya ditahan langsung. Tidak langsung. Syarrul lakum. Kayak kita baca tasdid misalnya gitu ya. Syarrul lakum. Ya, langsung. Kayak bertasdid gitu ya modalnya. Betul, kayak bertasdid. Definisi idgham tadi. Bersih ya, Pak. Oke. Betul, bersih. Menggabungkan huruf sukun, menggabungkan huruf sukun dengan huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Kita lihat di sini. Kalau idgham bila gunnah itu huruf yang keduanya selalu ada tasdidnya. Idgham bila gunnah huruf yang kedua selalu ada tasdidnya. Kenapa? Karena dia idghamnya masuknya melebur secara sempurna. Syarrul lakum, ada tidak masih gunanya? Syarrul lakum, tidak ada. Syarrul, rul, an-nya udah hilang. Syarrul, apakah ada gunanya? Coba tes. Tidak ada. Bila gunnah Habis ya Ustaz. habis, melebur ke huruf lam. Ciri-cirinya ada tasdidnya, kamil. Kamil ya Ustaz. Ya. Sama pada kata mirrobbihim. Nun sukunnya ada tidak nih? Min rabbihim? Secara tertulis dia ada. Tapi secara pengucapan tidak ada. Langsung nunnya dimasukin ke ro. Mirrobbihim. Inilah idgham masuk tapi nggak pakai guna, nggak pakai dengung, nggak pakai lewat hidung. Mirrobbihim. Ustaz sering koreksi berarti mengucapkannya tasdidnya juga harus jelas-jelas ya. Betul. Mirrobbi. Betul. Kan udah mbak tapi kurang Pak jawabnya. Betul. Mirrobbi. Kenapa? Karena
ada 2 huruf ibaratnya kalau Pak. Rohnya juga ya? Betul, roknya ada juga, ada 2. Ini yang huruf nun ini digabung ke rok, jadi roknya ada 2 ibaratnya. Gitu. Kenapa ba ada tasdidnya? Itu banyak ada 2 juga. Pertama sukun, kedua harokat. Jadi kalau digabung jadi gini. Tuh, kalau digabung. Hukum aslinya tasdid itu kayak gini. Kalau dicecer, kalau digabung jadi tasdid. Semua huruf tasdid. Tergantung harokat ya, apa? Kasroh, fathah, kasroh, dhammah. Paham ya? Di antara kesalahan mengucapkan idgham bila guna, silakan dicatat. Memberikan tidak mengucapkan dengan gunnah. Pertama, mengucapkan dengan gunnah. Tidak mengucapkan. Mengucapkannya dengan gunnah. Mengucapkannya dengan gunnah. Mengucapkannya Iya. Berarti tidak hapus lagi. Ya, hapus saja. Mengucapkannya dengan gunnah. Kedua, tidak meleburkan huruf yang pertama. Tidak meleburkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Nah, itu aja. Yang pertama apa tadi? Mengucapkan dengan guna. Ucapkan dengan guna. Syarrul lakum. Syarrul lakum. Salah. Syarrul lakum mir rabbihim. Kedua tadi tidak memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Syarrun lakum. Syarrun lakum. Ini kesalahan, harus dimasukin. sarun lakum itu salah. Salah. Kalau orang bacanya syarrun lakum. Jadi dipecah-pecah bacanya. Betul. Itu tidak diidgham sama dia. Syarrun lakum berdiri sendiri. Harusnya diidgham. Min rabbihim. Harusnya min rabbihim. Ini terjadi pada orang-orang yang belum belajar tajwid. Bagi kita yang sudah belajar, jangan sampai nih anak dengar lagi ada idgham bila guna dibaca seperti itu. Bahaya. Kemana aja, ya? Min rabbihim. Ya. Paham ya? Coba sekarang Pak Subur silakan dibaca. Ya, Pak Subur silakan dibaca. Tolong. Syarrul lakum. Cara yang pertama dikasih tasdid. Syarrul lakum. Ya, terus. Hudal lil Nah, muttaqin. jangan mantul lilnya. Hudal lil muttaqin. Ya, terus. Min ladunhu. Bagus. Bawahnya. La raufur rahim. Ya, terus. Samaratir samaratir rizqo. Nah, huruf za jangan mantul. Rizqo. Samaratir rizqo. Mir rabbihim. Coba ulang tadi. Rizqo. Rizqo mir rabbihim. Seperti itu ya, Pak. Ini kalau di sini gampang karena kita lagi bahas. Misal ini kan Nanti ketika baca Al-Qur'an Iya. lupa salah. Misal, ini contoh-contoh yang di sini kan ada tasdid semua ini kan biasanya. Iya, betul. Ini ada contoh lain yang ada tasdid. Tidak ada. Kalau idgham Harus ada tasdid ya. bila guna Bila guna pasti ada. Sudah pasti ada tasdid ya. Kenapa? Karena huruf yang pertama nun atau tanwinnya melebur secara sempurna ke huruf kedua sehingga tidak menyisakan sifat atau makhraj dari huruf pertama, hilang.
Jadi ciri-cirinya ada tasdidnya, artinya masuk semua nih ke lam, masuk semua ke ro. Gitu. Berarti kalau nggak ada bukan gitu ya. Kalau nggak ada berarti bukan idgham bigunnah. Tidak menyisakan. Tidak menyisakan makhraj dan sifat dari huruf nun dan tanwinnya. Makanya dengan kesempatan. Coba sekarang Pak Joko ya. Baru paham lagi namanya. Baru paham lagi ya, alhamdulillah. Pak Joko bisa majuin sedikit Pak. Nah, coba majukan lagi sedikit. Apa nih? Tolong Adrian dikasih speakernya ke Pak Joko. Oh wow, Pak Joko. Ada yang bayangin. Ya, Pak Joko silakan dibaca yang syarul lakum. Syarrul lakum hudallil muttaqin Ya, bagus terus. milladunhu la raufur rahim Ya, terus samaratir rizqa ulangi. samaratir rizqa Ya, terus mir rabbihim. seperti itu. Mudah atau susah, Pak? Mudah. Udah pas, lagi udah baca ikhlas. Quran nanti mudah-mudah Iya. ya. Yang sampai kelewatan. Itu 2 kelas ala ikhlas. Kalau lagi begini kan udah Kalau gitu apa? ini memang Iya. dan babnya. Udah begitu diniatin juga Ustaz bener-bener. Ya, benar-benar ya. Simak begini baca tahu juga. Bersungguh-sungguh. Itu lah. Bismillahnya. Nah ya. Ini idgham bila gunnah. Sampai sini sudah paham idgham bila gunnah? Insya Allah. Paham ya? Iya Ustaz prakteknya kalau ininya mah insya Allah paham. Udah. Coba Ana sedikit ulang lagi nih. Idgham bi gunnah hurufnya terangkum dalam kata apa tadi? Yanmu. Yan, Yanun. yan, apa saja yanmu hurufnya? Yanmu mim dan waw. Ya. Kalau idgham bila gunnah, Lam dan ro. lam dan Kalau nggak ikhfa tuh Bang. dihafalkan ya. Kalau izhar apa saja kemarin izhar? Ada 6 Ustaz. Ya, apa saja Pak Subur izhar? Alif atau hamzah, ain, ha. Secara berurutan. Oh ya. Dari ini Ustaz ya, dari sini ya Ustaz ya. Hamzah, ha, Ya. ain, ha, ho, go, Goin kho. goin, go, Goin kho. goin, ho. Ya. Adil sekarang ya. Yang mana? Sebutkan huruf-huruf idgham bi gunnah. Ya, mim, waw, Huruf itu gampang. nun. Ya, terangkum dalam kata apa idgham bi gunnah hurufnya? Dalam kata yan, Yang Yang mu, yanmu. Kalau idgham bila gunnah apa aja hurufnya? laro, Nah, Pak Joko coba. Huruf idgham bi gunnah apa saja, Pak? Terangkum dalam kata apa tadi? Yanmu, Apa saja tuh? ya, nun, mim dan waw. Ya, kalau idgham bila gunnah apa saja hurufnya? Lam, ro. Ya, kalau huruf izhar, Izhar, hamzah, ha, ain, goin dan ho. kurang satu. Ain, Ain, Ain. ha, ha, ain, ha, goin dan ho. ya. Ha ya, dia ada ha satu. Udah ya, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas idgham dari sisi gunnah atau tidak gunnahnya. Terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham. Sekarang kita bahas idgham dari sisi kesempurnaan. Idgham dari sisi kesempurnaan. Jadi idgham itu banyak tinjauannya, Pak. Idgham bisa ditinjau dari sisi tadi, gunnah atau tidak gunnah. Ada berapa?
Dua, begunna dan bila gunna. Idgham dari sisi kesempurnaan ada dua juga, idgham kamil dan idgham nakis. Ada lagi nanti idgham atau pertemuan huruf berdasarkan makhraj dan sifat. Terbagi menjadi 4. Ada lagi, betul, terbagi menjadi 4. Kemudian ada lagi nanti tinjau dari pertemuan harokat. Ada lagi 3. Ya, ada banyak ya. Sekarang kita bahas yang kedua, idgham dari sisi kesempurnaan. Yang pertama kamil, yang kedua nakis. Idgham kamil, pahami dulu ya, paham nggak nih? Idgham bisa ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, idgham itu dilihat dari ada atau tidak ada gunnahnya. Maka terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah, idgham bi gunnah. Itu dari sisi yang pertama. Dari sisi ada atau tidak adanya gun. Sekarang dari sisi yang kedua nih, ditinjaunya nih dari sisi lain. Ada 2 juga, yaitu idgham kamil, idgham nakis. Apa sih kamil? Sempurna. Nakis kurang sempurna. Maksudnya apa? Idgham kamil adalah meleburnya huruf pertama. Catat, silakan. Meleburnya huruf pertama. Kamil dulu ya. Secara sempurna ke huruf kedua. Nanti ada ujiannya ya, dicatat. Secara sempurna ke huruf kedua tanpa menyisakan makhraj dan sifat dari huruf pertama. Tanpa menyisakan makhraj dan sifat dari huruf pertama. Sudah? Kalau idgham dari sisi kesempurnaan ini enggak hanya pembahasan tentang nun sukun atau tanwin aja, tapi dari beberapa huruf lain juga bisa dia idgham kamil. Kalau tadi kan idgham bi gunnah dan bila gunnah hanya dari sisi hurufnya hanya nun sukun dan tanwin. Tapi kalau idgham dari sisi kesempurnaan dia tidak hanya nun sukun atau tanwin aja hurufnya, ada huruf-huruf lain. Ada huruf lain. Iya. Ya, ada huruf lain. Contoh. Nah, tadi apa? Melebur huruf pertama ke huruf kedua secara sempurna tanpa menyisakan makhraj dan sifatnya dari huruf yang pertama. Atas contoh ya. Atas ya. Itu teman-teman apa sih? Tahu ternyata. Teman Pak, yang kasih teman itu. Teman itu tentang apa sih? Apa kalau udah ini tuh kadang susah nih perlu. Kalau ada yang mau Itu bentuk kaki. Mobil yang parkir juga kemarin di sana 2000. 2000. Enggak kali kan 2000. 1000 mah ada. Kemarin. Karena tanggal merah juga. Karena tanggal merah juga sih kemarin. Tanggal merah juga. Kali depan. Ya. Ini contoh beberapa kata untuk idgham kamil. contoh kamil. Ya, tadi apa kamil? Meleburnya huruf pertama ke huruf kedua secara sempurna tanpa menyisakan makhraj dan sifat dari huruf pertama.
ciri-cirinya idgham kamil itu huruf yang kedua selalu ada tasdidnya. Ya, Ciri-cirinya ada tasdid. ciri-cirinya selalu ada tasdidnya. Huruf keduanya ya. Satu. Ya, Oh iya, ini lebur ya. ya. Ini enggak usah ini Robi. Ciri-cirinya selalu ada tasdid. Ya. Yang kedua selalu ya. Oh ini juga di lebur ya Ustaz ya. Oh iya. Betul. Nih ya. Yang pertama, tadi Anda bilang idgham kamil tidak hanya dari nun sukun dan tanwin, tapi bisa huruf lain. Kita lihat. Kul rabbi. Ya, kul rabbi. Ada lam, kemudian ada ro. Ini pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama, makhrajnya berdekatan, sifatnya beda. Oh, ini Kamil nih. Kul rabbi. Huruf lamnya hilang. Bukan kul rabbi, tapi masuk ke huruf ro. Kul rabbi. Dilebur ya. Betul, dilebur. Kedua, abatum. Abatum, bukan abadatum. Huruf dal melebur ke huruf ta secara sempurna. Ciri-cirinya huruf keduanya ada tasdidnya. Kalau orang tidak tahu, bisa dibaca abadatum. Iya. Iya. Ya kalau itu. Tuh. Kemudian nih, ini contoh yang tadi yang nun sukun ya. Mirrabbihim. Oh, yang itu yang Contoh ini yang bukan nun sukun, ini contoh yang nun sukun tadi. Melebur mirrabbihim. Ini dimaksudkan idgham kamil. Paham? Paham ya? Jadi Ini selain tanwin nama nunnya. Ya. betul, ini selain tanwin dan nun. Sudah ya? Wis. Tahu. Tahu ya. Jadi jangan bingung nanti ya. Pokoknya ciri-cirinya huruf kedua ada tasdidnya berarti digomen aja, dimasukin. Sekarang yang kedua nakis, idgham nakis. Ya. Meleburnya huruf pertama ke huruf kedua tetapi masih menyisakan sebagian sifat dari huruf yang pertama. Sebagian sifat dari huruf pertama. Sifatnya aja Ustaz. Ya sifatnya saja. Kalau tadi kan makhraj dan sifat. Betul. Nakis apa itu? Sebagian sifat. Tapi masih misalkan sifat kan? Sebagian sifat dari Sebagian huruf sifat. yang pertama. Ini kami yang salah. Ya. Nih ya, sebenarnya ada tanda sukunnya. Sebenarnya ada tanda sukunnya, Oh, sebenarnya. tapi tidak tertulis. Idgham nakis meleburnya huruf pertama ke huruf kedua, tapi masih menyisakan sebagian sifat dari huruf yang Sama. pertama. Ini artinya. Meleburkan huruf pertama, ini kan sukun ya, aslinya ini sukun. Ke huruf kedua,
tapi masih menyisakan sebagian sifat huruf pertama, sehingga kurang sempurna. Gimana bacanya? Ahautu, ahautu. Huruf to masuk ke huruf ta. Ahautu, tapi masih menyisakan sifat tebal dari huruf to, sifat ibabnya. Ahautu, bukan gini, bukan ahadtu. Ta tipis tebal. Tipis. Kalau dibacanya gini, ahadtu, salah, hilang ininya. Berarti menghilangkan huruf to, merubah to menjadi ta. Berarti kalau ahadtu. Basatta, tipis, salah, harusnya basauta. Basauta. Paham tidak? Berarti lidah awalnya ke to dulu baru mundur ke ta. Ini to sama ta sebenarnya makna sama. Oh ya, Makna sama. Oh, iya. Cuma gara-gara dia sangat tebal sekali, gini perumpamaannya itu ini gajah misalnya ya, ini kulkas, masukin gajah ke dalam kulkas bisa nggak? Masuk sih masuk, tapi palanya doang, ekornya masih ada, bagian belakang masih ada. Inilah perumpamaannya. Ahau tuh, kenapa? Karena dia sangat kuat, ini lebih kuat daripada huruf ini. Ya, hanya huruf istiqbaq saja. Kalau huruf isti'la tidak bisa menjadi nakis. Contoh ya. Ini sudah paham belum sampai sini? Insya Allah. Anak kasih contoh huruf isti'la. Dia tidak bisa menjadi nakis. Oh ya, lupa istilah slogan. Apa bacanya nih? Kelihatan tidak? Apa itu? Saling bisa baca? Nahlukum. Ada di surah Al-Mursalat. Coba dibuka. Ada mushaf tidak? Nakhluqukum. Dia di baris paling atas kanan. Surah Al-Mursalat. Juz 29 perbatasan dengan surah An-Naba. An-Naba sebelah kanan. Di sini huruf qaf itu sifatnya apa aja dia? Isti'la. Kemudian infitah. Lawan infitah itbaq ya. Istilah lawannya istifal. Infitah lawannya itbaq. Huruf qaf dia juga ada tafkhim, tebal juga. Huruf qaf tebal. Dan dia juga isti'la. Tapi dia enggak itbaq. Huruf to tebal. Dia isti'la, dia itbaq. Ini udah sangat paling tinggi nih. Tapi kalau huruf qaf dia istilah doang, tidak itbaq. Maka dia ketika seperti ini idgham, alam nahlukum, tidak menyisakan koknya. Paham tidak? Oh, jadi yang atas itu yang Masya Allah. itbaknya yang di. Betul. Yang ini kenapa nakis? Kenapa nggak sempurna? Karena masih menyisakan toknya nih. Toknya sangat kuat. Bagian itbak. Jadi walaupun dimasukin masih kelihatan. Tapi kalau qaf Nggak ada itbaknya. dia nggak punya itbaq. Dia cuma punya istilah. Iya. Ketika dia dimasukin ke kaf, dia hilang sama sekali. Kamil jadinya. Alam nahlukum. Paham tidak? Masya Allah. Ya, paham Ustaz. Iya kok nggak dibaca. Iya, nggak dibaca. Nahlukum, bukan nahlukum atau nahlukum. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat apakah ini dibaca atau tidak. Tapi pendapat yang paling kuat tidak dibaca karena dia nggak punya sifat itba. Paham? Paham, Ustaz. Paham ya? Jadi apa bedanya nakis sama kamil? Kalau kamil tidak menyisakan, Kamil masuk ke sempurna, Sempurna, udah ya. tidak menyisakan. Udah hilang benar-benar Hilang. huruf pertama. Ciri-cirinya kalau ada nakis masih tas, menyisakan. tasdid. tasdid. Kalau nakis Masih menyisakan. masih menyisakan sifat huruf pertama. Ciri-cirinya tidak ada. Tasdid. Oh, Berarti nakis huruf yang ada itbaqnya semua kan? Apa bisa? Betul. Nakis itu kenapa bisa terjadi nakis? Karena ada dua sifat yang kuat, yaitu itbaq dan gunnah. Oh, gitu. Kenapa ada nakis ya? Ya.
Kenapa bisa terjadi, catat nih, nanti bisa jadi ada ulangan nih. Kenapa bisa terjadi idgham nakis? Karena disebabkan dua sifat yang kuat, yaitu itbat dan gunnah. Kenapa bisa terjadi idgham nakis? Kenapa sih nggak semuanya idgham kamil? Kan namanya juga idgham, ya kan? Namanya juga idgham, dimasukin, ya kan? Menggabungkan huruf sukun ke huruf harokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Harusnya kan masuk aja sempurna, tapi kenapa sih bisa nakis? Kenapa sih masuknya bisa kurang? Ya kan? Karena dua sebab, yaitu gunnah dan itobako itu ya, itobako. Ya, itobako. Gunnah dan itobako. Paham sampai sini? Insya Allah. Sudah ya? Kita hapus ya. Benar itu dia. Jadi nanti ketika antum berjumpa, kemarin di Usmani ada nih, ya. Di buku Usmani kemarin kita bahas ada nih. Jangan dibaca ahatotum, salah. Atau ahadtum, salah. Coba kita sama-sama ya. Ahautu, basauta, nakhlukum. Coba satu-satu ya. Antum bang. Ya, bahkan dibaca idgham nakis. Ahautu Ya, basauta ya, nakhlukum. ya. Pak Joko silakan. ahadtu Ahautu, ahadtu buatkan lagi. Ahautu. ahadtu Terus, basata ya, terus bawahnya. nakhlukum Lu, nahlukum terus Bang Taufik Antum. baca yang nakis. ahadtu Ya, bagus. basautu Basauta. basauta Ya, terus. nakhlukum Kamil, ada tasdidnya. Jadi tasdid dia. nakhlukum Iya. Pak Fauzi. Ibrahim mau baca nggak Ibrahim? Ibrahim. Iya. Kasih juga nih. balik ini ada pegangnya Ahadtu. Kuat pokoknya. Ahauta. Ahadtu apa ahadtu Ustaz? Ahauta. Ahadtu. Kurang. Ahadtu. Ya, terus. Basata. Dibuka boleh. Basauta. Basata. Ya, terus. Nahlukum. Adrian. Adrian. Ya, dibaca silakan Adrian. yang mana Semuanya. Yang nakis itu. Di atas. ahautu Ya, terus. basautu basauta Ya, terus. najlukum Nah, nakhlukum ya itu ya. Pak Ubaid. Coba Ubaid, orang kelihatan. Lebih yang konsentrasi aja. Tadi kan aja. Allah konsentrasi. Ahadtu Ya, terus. basauta nahlukum Tasdid. Kamil. Lukum. nahlukum. Terus. Udah ya? Udah. Pas subur belum? Pas subur. Akhir. Oh iya. Taruh bawah aja. Emang panggung. Baru rekaman aja udah grogi. Kemarin syuting di taman kita. Udah jadi artis bagus banget actingnya. Ahadtu. Langsungnya. Ahautu. Ahadtu. Ya, terus. Basauta. Soalnya jangan jadi basauta. Basauta.
Kalian tadi. Terus Nahlukum. Udah makan mulu nih. paham? Paham ya, teman-teman ya? Ya. Tadi ada bait yang kita lewati ketika kita membahas matan ini ya. Bait apa itu? Izhar mutlak. Izhar mutlak. Ya. Coba silakan dilihat baitnya. Apa bacaannya? Coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Gimana bacanya? Coba dibuka. Coba sama-sama baca. Illa idza kana bikilmatin fala tudgim kadunya summa sinwanin talas. Ya, ini pembahasan tentang izhar mutlak. Apa sih itu izhar mutlak? Ya. An-Nazim berkata, setelah menjelaskan idgham terbagi menjadi dua, yang pertama bigunna, dia menjelaskan bahwa ada yang seharusnya dibaca dengan gunnah, tapi tidak boleh dibaca dengan gunnah. Apa sebabnya? Karena huruf tersebut berada pada satu kata, ya, pada satu kata. Ya, terakhir kita pembahasan itu sudah. Masih mau bahas nggak? Masih. Lanjut, lanjut. Lanjut. Jam 9. Wah, antum berdagang di mana? Masuk nih. Yang lebih kan dagang dulu ini. Ya, silakan dicatat dulu izhar mutlak. Ya. Izhar mutlak itu bacaan di luar kaidah, ya. Bacaan di luar Yang kaidah. hukum asalnya izhar mutlak adalah bacaan di luar kaidah yang harusnya hukum asalnya dibaca dengan idgham bi gunnah, yang seharusnya hukum bacaannya hukum awalnya dibaca dengan idgham bi gunnah, tetapi dibaca dengan izhar. Idgham bi gunnah ya. Iya, tetapi dibaca dengan izhar disebabkan karena huruf-hurufnya bertemu pada satu kata. Disebabkan hurufnya Bertemu pada satu kata yang sama. Yang mana? Bacaan di luar kaidah yang hukum asalnya dibaca dengan idgham bi gunnah. Iya. Baca dengan idgham bi gunnah. Tetapi Aja contohnya Ustaz. Iya. Cuma 4 gitu doang atau? tetapi hukumnya dibaca dengan ya Tadi sudah paham belum definisinya? Izhar mutlak adalah bacaan di luar kaidah. iya Pak. Udah berbawa Bacaan berdasar oleh nama. asalnya dibaca dengan idgham Disebabkan dengan izhar karena huruf-hurufnya disebabkan karena bertemu pada satu pada satu Iya. karena disebabkan karena huruf-hurufnya bertemu pada satu kata yang sama. Buat perbandingan ya.
Yang atas adalah izhar mutlak, yang bawah adalah idgham bigunnah. Izhar mutlak, an-nazim, siapa nazim? Penulis nazam ini ya. Siapa namanya? Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Salafi al-Jazari. Ini jadi gini, pahami lafaz ini. Setelah beliau menjelaskan bahwa hukum yang kedua adalah idgham bigunnah yang terdapat pada kata yarmalun. Akan tetapi lakinnaha kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu 5. Akan tetapi idgham itu terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham bigunnah pada kata yanmu. Idgham bigunnah itu harus dibaca dengan idgham. Kemudian beliau melanjutkan syairnya, illa iza kana bikilmatin fala, kecuali kata-kata tersebut datang pada satu kata yang sama, kecuali huruf tersebut datang pada satu kata yang sama. Fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Kadunya summa sinwanin tala, seperti kata dunya summa sinwanin, kemudian kinwanin, kemudian bunyanun. Kita lihat perbandingannya. Hukum asalnya apabila nun sukun bertemu dengan nun sukun ya nih. Nun sukun bertemu dengan waw nih ya. Nun sukun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan Wow. Nun sukun bertemu ya. nun sukun bertemu iya. Kurang titik kan. Dunia. Ya, Dun ya apa ya? Betul lah. Dun ya. Mau Dun kecil. ya. Ya paling ke kiri dikit. Ya. Dilihat, nun sukun bertemu dengan waw, hukum asalnya adalah Idgham bigunnah. Nun sukun Nun sukun ketemu ya, hukum asalnya Idgham bigunnah. hukum bigunnah. Nun sukun ketemu waw, Idgham bigunnah. nun sukun ketemu ya, Idgham nun sukun ketemu nun Nun sukun ketemu nun idgham bigunnah. nun sukun ketemu ya. Idgham bigunnah. Yang di bawah dibaca dengan idgham bigunnah, yang di atas dibaca dengan izhar. Apa sebabnya? Illa iza kana bikilmatin fala tudghim, karena dia hadir pada satu kata. Ciri-cirinya nempel dia. Coba dilihat. Nun dan wawnya nempel. Nun dan ya-nya nempel. Nun dan wawnya nempel. Nun dan ya-nya. Kalau ini bisa. Nun dan nun Bisa. Bisa. Nun dan ya Bisa. bisa. Oh, Masya Allah. Anak dulu SMP bacanya iya Ustaz. Ini Idgham sebab. bigunnah terus. Siwanin. Iya betul nih. Jadi gini, kaidah kenapa ada idgham, yaitu untuk memudahkan pengucapan bagi orang-orang Arab mengucapkan man yakulu itu berat. Maka dalam Al-Quran diidghamkan may yakulu. Riwayatnya seperti itu untuk memudahkan tujuannya. Sebaliknya, ini yang tadinya kaidahnya harus memudahkan, sinwanun, siwanun, buyanun, harus memudahkan kan kaidahnya tadi. Tidak boleh, karena kenapa? Karena bertabrakan dengan makna. Kalau dia pakai kaidah idgham bisa merubah makna. Seperti itu para lebih. Ya. Siwanin apa itu artinya? Ya, sinwanin. Artinya apa nih? Artinya bercabang, tangkai-tangkai, bangunan, dunia. Kalau dunia, duya apa itu artinya? Tidak tahu ya. Iya, dunia. Duya. Makanya dibaca dun, ya nggak boleh diidghamin karena bisa merubah makna. Bunyanun dibaca buyanun, apa artinya nggak tahu. Kalau bunyanun bangunan artinya. Itu dia. Maka nggak boleh diidghamkan. Namanya apa? Izhar. Apa sebabnya? Karena pada satu catat nanti keluar. Hujahnya ini ya. Jangan. Berarti Kalau bukan nggak ini tuh dari kan- sananya Ustaz, bukan dari turunnya Al-Quran itu apa? Betul. Dari turunnya Al-Quran tulisannya seperti ini. Dan cara bacanya pun seperti ini. Kenapa ulama membuat teori? Jadi gini, ilmu pengetahuan, setiap ilmu pengetahuan itu hadir belakangan.
praktek pasti udah ada. Ketika saat itu para sahabat Rasulullah bisa membaca ini dengan benar. Sinwanun bunyanun kinwanun dunya bisa. Emang udah sebelumnya udah emang bacanya. Betul, memang seperti itu. Tapi ketika Islam tersebar ke seluruh dunia, orang-orang Arab belajar baca Al-Quran, mereka bingung. Maka dibuatlah kaidah idza. Sama seperti orang Indonesia kita nih. Kalau zaman dulu kita pakai HP Asia, ya, pernah ngalamin pakai HP Asia ya? Ngirim SMS Rp1 per karakter, maka kita kirim sehemat-hematnya LGAP. Orang Inggris bisa paham nggak kira-kira? Kita paham lagi apa, ya kan? LGTDRN, lagi tiduran. LGTDRN apa itu? Tapi kita paham, sama seperti mereka. Mereka paham seperti itu karena membahasanya. SMSYP sama siapa? SNDR sendiri. Ustaz dari Paham, sini sama seperti itu umpamanya. Paham ya? Inilah pembahasan kita hari ini terkait dengan idgham biguna, idgham bilaguna, idgham kamil, idgham naqis, dan idgham. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Pengecualian tuh ini harus apa? Gimana Pak? Mau ditutup belum? Nah, lanjut aja. Suaranya udah ya? Ya udah ya. Apakah ada yang mau tanyakan? Ini pengecualian. Pengecualian betul. Bisa dikatakan ini bacaan luar kaidah. Pengecualian untuk idgham betul. cuma segini saja. Pada 4 kata ini aja. Cuman terdapat pada suara-suara yang berbeda. Ustaz, ini kan ada contoh kalau dia ini kan kurrobi bacanya kan ya, kalau ada tasnya kan kurrobi kan ya. Tapi kan kadang-kadang juga nggak ada tasih juga orangnya, berarti kalau nggak tasnya kurrobi. Kalau nggak ada tasnya enggak kurrobi, tapi biasanya ada tasnya. Hah? Tapi biasanya ada tasnya. Biasanya setelah dilakukan selalu begini. Masalahnya dulu ada sebelum belajar Ustaz ini ada bacaan kurrobi. Iya. Ya kurrobi. Kalau sekarang kurrobi ya, kurrobi. ya. Nih, wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ada tasdidnya. Kurrobi itu ya. Ini namanya idgham, ya ada tasdidnya. Idgham mutajanisan. Idgham mutajanisan. Mutajanisan yaitu pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama, hurufnya sama. Atau qoriban. Udah ya. Nah, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Nanti tanya jawabnya dilanjutkan ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.